Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11, khususnya kelas 11 RPL dan kelas 11 Busana. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran, di mana sebelumnya kalian sudah belajar mengenai translasi, yaitu pergeseran, kemudian refleksi, pencerminan, dan sekarang adalah rotasi. Nah, rotasi itu atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasinya. Yang akan kita bahas pertama adalah rotasi pada pusat P 0,0. Nah, ini pusat P 0,0, kemudian jika ada A, titik A sebesar X, Y, jika A ditarik ke pusat, kemudian akan menghasilkan bayangan diputar untuk sudut tertentu. Ini kita lihat arah putarnya, ini arah putarnya berlawanan arah jarum jam ke sana, dia akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, di sini titik A, X, Y itu dirotasikan pada pusat 0,0 sebesar theta, sebesar derajat ini ya sudutnya, berlawanan arah jarum jam. Ini kan berlawanan. Kalau berlawanan itu berarti putarannya ke kiri, sedangkan kalau searah berarti putarannya ke kanan. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita tarik dari titik ke pusat, ini ya dari titik ke pusat, maka dia akan membentuk luas juring. Daerah OA, AOA aksen itu adalah luas juring, di mana OA, ini OA dan OA aksen itu adalah jari-jari. Nah, untuk mempersingkatnya, ini kita bisa lihat yang sering kali keluar, misalnya kita punya titik asal X, Y, kemudian diputar jauh ini 90 derajat. Ini ada 4 ya poinnya. Yang searah jarum jam itu nanti kita kalau misalnya bilang searah jarum jam itu juga sama dengan negatif 90. Nah, itu berubahnya menjadi Y, min X. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif. Ingat yang searah berarti negatif, yang berlawanan berarti positif. Itu berubah menjadi nilainya min Y, X. Ya, kalau ini tadi sama-sama dibalik tapi X-nya yang negatif, kalau berlawanan dibalik Y-nya yang negatif. Kemudian sebetulnya untuk 180 kalau kalian pelajari di sini, 180 ini itu sama searah atau berlawanan arah walaupun dia negatif atau positif, itu hanya masing-masing kita tambahin negatif ini min X, min Y ya, min X, min Y. Nah, ini kalau rotasi pusat A, B, bedanya apa? Kalau 0 itu dia ada di tengah, kalau P itu dia ada pada titik. Konsepnya juga sama. Ini dimana apa ini ya, APA atau titiknya dan bayangannya itu membentuk luas juring, untuk juring. Kemudian PA dan PA aksen itu namanya adalah jari-jari. Nah, kita sekarang melihat pada contoh soal, di mana ini contoh soalnya, soal yang pertama, tentukan bayangan titik A min 4,3 dan B 5,1 setelah dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini kita akan menentukan titik ini rotasinya terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, pada rumusnya, rumusnya di sini ada titik, kemudian ada pusatnya 0,090 derajat tadi, berubahnya jadi kalau 90 derajat berarti yang positif ya. Yang positif berarti ini yang min Y, X. Nah, min Y, X ini min 4,3 berarti min Y, berarti Y-nya kan 3, min Y berarti negatif 3, negatif 4. Negatif 4-nya tidak berubah karena X-nya tetap bernilai positif. Kemudian yang 5, min 1 itu berarti jadi X-nya ini 5, kemudian X, Y 5, min 1, Y-nya berubah jadi 1, Bu. Ini kok bisa jadi 1? Karena ini min Y. Y-nya kan awalnya min 1, kemudian diubah min Y, min kali min, berarti dia jadinya plus 1,5. Terus yang di nomor 2 akan ditentukan bayangan K, bayangan titik K untuk titik 4,1 terhadap rotasinya 0,0 sebesar 180 derajat searah jarum jam. Berarti tadi kalau searah itu 180 derajat, terus habis itu karena 180 derajat ini berarti nilainya oke ya, pusatnya berarti 180 derajat itu min X, min Y.
Berarti 4 jadi min 4, min 1 jadi 1. Terus melanjutkan bayangan, jadi sudah dapat bayangan yang pertama, terus kemudian dilanjutkan lagi refleksi terhadap sumbu X. Rumusnya, kalau terhadap sumbu X itu Y-nya yang berubah jadi negatif. Ingat, silakan buka pertemuan berikut yang sebelumnya. Terus ini min Y. Min Y berarti X, min Y posisinya tidak berubah, hanya Y-nya ditambahi negatif. Berarti min 4, min 1 itu menjadi min 4, ini min 4,1 dia berubah menjadi min 4, min 1. Jadi bayangan titik 4, min 1 jika dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam, kemudian dilanjutkan terhadap refleksi sumbu X, itu nilainya adalah negatif 4,1. Oke, itulah materi kita hari ini mengenai rotasi atau perputaran. Semoga dari apa yang diterangkan Bu Nastiti bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.